TWS terjangkau ini tahan air IPX5, fittingnya mantap, baterainya awet, bassnya super asik. Mau dipakai olahraga sampai berkeringat nggak masalah. Ini adalah Baseus Bowie E19 True Wireless Earphone dan harganya jelas pas di kantong semua orang. Kalian nemu di harga berapa nih TWS yang satu ini? Coba deh cek di toko online, lalu share di kolom komentar supaya teman-teman yang lain pada tahu karena harga pasarannya sepertinya cukup berbeda dengan harga retailnya. Ya, Baseus udah terkenal dengan beragam produk teknologinya. Kita udah pernah review beberapa juga ya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan nge-review Bowie E19. TW1 ini dirancang untuk kalian yang aktif karena dia nih nggak takut sama keringat kalian. Fitur yang langka untuk TWS di kelas harganya. Udah tahu harga pasaran berapa? Ajaib kan tuh? Oke, mari kita mulai bahas dari paket penjualannya ya. Baseus Bowie E19 ini punya paket penjualan yang cukup baik. Di dalamnya tuh ada unit TWS berupa charging case dan 2 unit earphone-nya. Lalu ada kabel charging USB-A to USB-C. Lalu ada 2 pasang ear tip dengan ukuran berbeda dari yang terpasang di earphone. Ini ear tip yang oval ya, sesuai dengan yang dipakai si Bowie E19. Quick start guide ada di sini, lalu ada kartu garansi dengan stiker khas Baseus. Bowie E19 adalah TWS dengan desain yang bertangkai yang dilengkapi dengan ear tip silikon. Menurut kami ear tip ini jadi penting untuk banyak pengguna karena ini memastikan fittingnya bisa nyaman dan pas. Sementara untuk charging case-nya terlihat agak besar ya. Di sisi kanan terlihat ada port USB Type-C untuk charging. Sementara di kiri samar-samar nih kelihatan ada tombol untuk pairing dan repairing ya. Saat pertama dibuka, kita harus ngelepasin dulu stiker di tangkai TWS agar unit earphone-nya bisa di-charge oleh si charging case. Saran kami biarkan dulu beberapa saat di dalam case setelah stiker dibuka. Dan lebih bagus lagi nih ya, kalau di masa awal-awal tuh sekalian aja deh di-charging aja ya ke case-nya nih ya, untuk memastikan bahwa pengalaman pertama kita mencoba itu tidak terganggu dengan baterainya habis. Ya, kedua earphone TWS ini terpasang ke charging case dengan bantuan magnet. Jadi, walaupun charging case-nya kebuka, earphone-nya nggak mudah lepas atau jatuh. Setelah baterai terisi cukup, buka saja charging case dan lakukan pairing melalui Bluetooth dari smartphone atau device yang ingin kita gunakan. Pairing ini cenderung cepat, nggak pakai proses yang rumit-rumit ya. Untuk pengoperasian kita cukup pakai sentuhan ke sisi tangkainya saja. Dalam kondisi normal, tahan jari di earphone kanan selama 1,5 detik untuk memutar konten berikutnya alias next. Tahan jari di earphone kiri selama 1,5 detik untuk memutar konten sebelumnya. Lalu kita bisa juga ketuk 2 kali baik di earphone kanan maupun kiri untuk pause dan play. Kalau kita ketuk 3 kali baik di earphone kanan maupun kiri, itu kita mengaktifkan asisten di handphone kita. Sementara untuk menerima telepon, ketuk 2 kali baik di earphone kanan maupun kiri. Untuk menutup panggilan, tahan saja earphone kanan maupun kiri selama 1,5 detik. Oh ya, di charging case-nya ini ada indikator baterai ya. Indikator lampu putih itu akan berkedip saat charging. Jika saat case dibuka lampu ini menyala agak lama ya, berarti baterai berada di kondisi di atas 10%. Kalau baterai di bawah 10%, lampunya akan berkedip merah. Nah, kalau bicara soal baterai, Baseus menjanjikan bahwa Bowie E19 ini sudah bertahan 6 jam untuk sekali pengisian. Dibantu charging case, total penggunanya bisa mencapai 33 jam. Chargingnya juga lumayan cepat ya, dengan pengisian 10 menit saja sudah cukup untuk dipakai sekitar 2 jam. Nah, di sisi earphone juga ada lampu indikator putih yang cenderung menunjukkan koneksi status ke perangkat kita. Nah, untuk konektivitas tentunya TWS ini pakai Bluetooth. Di sini pakainya versi 5.3. Sementara untuk Bluetooth codecnya terdeteksi bisa pakai SBC dan AAC. Tentunya by default kita pakai AAC ya, itu lebih bagus. Nah, jika ingin mengetahui level baterai, kita bisa langsung aja cek di status Bluetooth-nya aja. Di sini langsung kelihatan ya berapa persen. Kemudian untuk Baseus Bowie E19 ini punya daya tahan terhadap IPX5, artinya disemprot air pun dia masih oke. Jadi, kena hujan dan keringat aman. Tapi ingat, ini bukan untuk diajak berenang atau berendam. Tentunya daya tahan terhadap air ini berlaku untuk unit earphone-nya, bukan untuk charging case-nya. Nah, untuk pemakaian seperti biasa, sebelum pengujian saya selalu mencoba ear tip dulu. Ternyata ini membuat saya harus mengganti dari ear tip standar yang medium ukurannya ke ukuran yang lebih besar. Itu tersedia di paket penjualannya, aman ya. Tujuannya tentu untuk mendapatkan fitting yang pas untuk saya dan sekaligus memperoleh isolasi yang lebih baik. Nah, di sini hal pertama yang saya langsung notice adalah bassnya gede banget ya. Baseus menamakannya super bass. Nah, menurut Baseus, banyak pelanggan mereka yang meminta hadirnya bass yang lantang dan berkualitas tinggi pada TWS dengan harga yang terjangkau seperti yang satu ini.
Nah, dengan isolasi yang lebih baik ya, bassnya tentunya kian terasa di sini. Ini juga mungkin adalah efek dari driver 12 mm yang digunakan di sini ya. Untungnya lantangnya bass ini tidak merusak atau mengganggu frekuensi di mid, seenggaknya di telinga saya. Jadi untuk kalian yang suka bass besar, ini mantap bener. Sementara itu sisi midnya cukup baik, vokal terdengar cukup bersih dan jelas. Untuk frekuensi tinggi masih ada, tapi memang di awal terasa seperti agak kurang baik ya. Mungkin efek mendengarkan bass yang lantang, tapi kalau diperhatikan sebenarnya frekuensi tingginya masih ada kok, cenderung tidak lantang dan bagus, jadi tidak menyayat telinga. Nah, kalau smartphone kita punya equalizer bawaan, kita masih bisa mengurangi intensitas bassnya. Tapi entah kenapa kita tidak bisa meningkatkan intensitas treble-nya ya. Nah, menurut kami sih nggak masalah juga, karena secara overall kualitasnya sudah cukup baik dan keseimbangan mid serta high-nya udah cukup oke. Oh ya, salah satu keunggulan dari bass besar di sini menurut kami adalah saat digunakan di tempat yang berisik atau di dalam kendaraan. Jadi kita bisa menikmati musik yang lebih baik karena bassnya tidak tertelan oleh kebisingan sekitar. Untuk penggunaan keseharian, saya merasa nggak ada masalah berarti ya, fittingnya udah oke dan tidak terasa berat juga. Setidaknya untuk olahraga ringan selama beberapa hari, fitting terasa aman. Pastikan aja ear tip-nya dipilih yang pas. Nah, mikrofon pada Bowie E19 ini dilengkapi dengan ENC, jadi dia akan berusaha memisahkan suara kita dari kebisingan sekitar. Sayangnya, di kondisi yang sepi, suara hasil tangkapan dari mic TWS ini terdengar terdistorsi, kurang natural di sini. Sementara di tempat yang rame, kalau kita bicaranya kurang kenceng, suara kita berpotensi untuk sulit didengar oleh lawan bicara kita. Menariknya, kalau kita bicara sedikit lebih kencang, suara jadi terdengar dan cenderung terisolasi dari kebisingan sekitar. Jadi kita harus tahu aja cara makainya seperti apa. Oke, sekarang saya sudah memakai Baseus Bowie E19. Saya sudah pakai di sini dan saya sekarang berada di ruangan studio kami yang relatif memang senyap dan sunyi. Ini adalah kualitas suara dari Baseus Bowie E19. Nah, untuk ngetes suara ANC-nya lebih jauh, kami akan mensimulasikan suara crowd noise. Saya pasang ya. Bagaimana kualitas suaranya? Ini saya berbicara dengan volume rendah. Ini saya berbicara dengan volume rendah. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah terdengar keras? Sekarang saya berbicara dengan lebih keras, dengan volume yang lebih keras. Bagaimana kualitas suaranya? Apakah kedengeran? Ini kualitas suara dari Baseus Bowie E19 dengan ENC. Untuk harganya, Baseus Bowie E19 ini ada di kisaran Rp399.000 untuk resminya ya. Harga pasarannya bisa jauh di bawah itu. Menariknya, Baseus Bowie E19 ini datang dengan garansi yang panjang, 2 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kami belum menemukan aplikasi pengendalian atau pengaturan untuk TWS ini. Kemudian, belum ada gesture pengaturan volume langsung di TWS. Lalu, ENC pada mic itu membuat suara kita jadi kurang natural. Lalu, jangan berharap memperoleh kualitas suara seperti TWS di 1 jutaan ke atas ya. Sangat wajar mengingat harganya yang sangat terjangkau untuk sebuah TWS. Nah, dari sisi yang kami sukai tentunya IPX5. Ini berarti TWS ini udah siap sekali diajak bergiat, mau olahraga atau kegiatan apapun aman karena udah tahan terhadap keringat, hujan, bahkan siraman air pun ya. Meskipun emang bukan untuk berenang. Sekali lagi bukan untuk berenang, tapi lagi-lagi ini adalah fitur yang langka untuk kelas harganya. Kemudian bassnya besar. Ini sangat bantu kalau dipakai dalam pesawat atau di kondisi di mana sekitarnya berisik banget. Lalu dia punya ear tip dan ada pilihan ukuran. Selain membuatnya jadi lebih nyaman, ini lebih mantap di telinga. Isolasi terhadap kebisingan pun jadi lebih bagus. Kalau perlu kita bisa mengganti ear tipnya dengan yang third party juga ya. Nah, lalu harganya ya. Harga realnya itu terjangkau banget dan garansinya 2 tahun. Oke, jangan pada ribut minta ANC ya. Menurut kami fitur TWS ini udah pas untuk harganya. ANC di harga segini sih biasanya jadi nggak efektif atau malah berpotensi ngerusak kualitas suara. Bagi kami, Bowie E19 ini hadir dengan racikan yang menarik untuk kelas harganya. Jadi, kalau kalian membutuhkan TWS terjangkau yang tahan keringat serta hujan dan sukanya yang punya karakter bassnya besar, Bowie E19 ini bisa jadi pilihan yang baik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.